Mabes Polri masih mengamati rencana kepulangan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab pada 10 November 2020. Terkait rencana penyambutan kepulangan pimpinan Front Pembela Islam ini, Karopenmas Polri Brigjen Awistiono meminta seluruh pendukung Rizik untuk tertib saat menjemput pimpinan FPI itu pada Selasa depan. Sementara terkait perkembangan kasus Rizik, Awi menyebut masih belum mendapat informasi. Kembali ke Indonesia, tentunya kami juga menghimbau kepada para pengikutnya, pendukungnya, tentunya laksanakan penjemputan dengan tertib. Ingat, Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional, banyak kepentingan di sana, termasuk tempat pelayanan publik. Tentunya nanti kalau situasi memang tidak memungkinkan, tentunya Polri juga akan turun tangan untuk melakukan pengamanan secukupnya. Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam mengumumkan kepulangan dirinya bersama keluarga melalui YouTube Front TV. Rizik menyebut ia akan terbang ke Indonesia pada Senin malam waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 10 November pagi. Setelah tiba di tanah air, Rizik akan langsung menuju kediaman di kawasan Petamburan, Jakarta untuk beristirahat. Tanggal 11 dan 12 November tahun 2020, insya Allah. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai yang ingin berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui lewat pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana. Nah kemudian yang keempat, insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November tahun 2020, saya dan kawan-kawan akan sholat subuh, akan ikut melaksanakan sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta. Kabar kepulangan Rizik ke tanah air bukan pertama kali terjadi. Sejak berada di Arab Saudi pada April 2017, setidaknya 6 kali sudah Imam Besar FPI itu dikabarkan akan kembali ke tanah air, namun tidak terrealisasi hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Amerika unjuk rasa meminta setiap suara dihitung. Pembunuh guru Bunda Maya di Cibinong ditangkap. Indonesia masuki resesi, pertumbuhan ekonomi kuartal 3 minus 3,49%. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi ribuan orang menggelar protes di kota New York dan Portland meminta agar setiap suara dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat dihitung. Atas aksi tersebut puluhan orang ditangkap karena merusak fasilitas umum. Ribuan orang menggelar aksi di sepanjang Fifth Avenue, Manhattan, meminta agar setiap suara dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat dihitung. Para demonstran meneriakkan berbagai jargon soal demokrasi dan keadilan. Meski aksi berjalan damai, namun di sejumlah titik polisi menangkap setidaknya 20 demonstran karena membuat gaduh dengan aksi pembakaran. Demonstran berkonvoi menuju Washington Square Park setelah Presiden Trump mengumumkan akan mengajukan tuntutan hukum di Michigan dan Pennsylvania untuk menghentikan penghitungan suara yang sedang berlangsung. Sementara itu, petugas kepolisian terus berjaga dan mengawal jalannya aksi protes karena hingga saat ini belum ada kepastian siapa yang menjadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Pihak kepolisian dan Garda Nasional turun ke jalan menangkap demonstran yang merusak fasilitas umum dan merusak pertokoan di sepanjang jalan. Di Portland, Oregon, Garda Nasional diterjunkan untuk mengawal jalannya demonstrasi yang berubah menjadi aksi anarkis. Selain memprotes soal penghitungan suara, demonstran juga memprotes soal kebrutalan polisi.
Tugas berkepanjangan untuk menghitung tiap suara yang masuk dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat membuat warga khawatir tidak adanya transparansi dan tanpa kecurangan. Pemirsa, berbagai kota seperti Washington DC, New York, dan Los Angeles, jendela di kawasan pertokoan dilapisi papan kayu. Hal tersebut untuk mengantisipasi kerusuhan di tengah tajamnya polarisasi politik saat Pilpres. Berikut informasi yang disampaikan jurnalis VOA Virginia Gunawan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Beverly Hills, di mana ini sepanjang jalan toko-toko sudah dipasang penutup atau papan kayu di kaca-kaca jendela etalase mereka. Ini salah satu toko branded atau dengan label yang mahal, dan di sini ada Rodeo Drive, di mana biasanya Anda melihat baik di film maupun di pemberitaan televisi bahwa ini adalah tempat di mana orang suka berbelanja dengan barang-barang bermerek. Jika Anda lihat saat ini jalan di Rodeo Drive itu sudah ditutup oleh kepolisian sekitar 3 blok hingga ke ujung jalan sebelah sana, di mana memang barisan jalan-jalan ini adalah tempat biasanya orang berjualan dengan barang-barang bermerek. Toko-toko sudah ditutup dengan papan, kaca-kaca retail juga sudah ditutup sejak kemarin malam. Kami sempat melihat beberapa toko sudah memasang papan, dan tadi kami juga sempat melihat mobil SWAT dan mobil pengamanan lainnya juga berjaga-jaga di sekitar daerah sini. Walaupun demikian, kegiatan masih berjalan seperti biasa, masih banyak orang berlalu lalang di sini, namun daerah ini khususnya memang ditutup. Pada beberapa kegiatan atau beberapa kerusuhan yang terjadi di kota Los Angeles dan California sebelumnya, termasuk dalam peristiwa protes Black Lives Matter, daerah ini memang menjadi salah satu sasaran penjarahan dari para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, kali ini untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pihak keamanan dari kota Los Angeles melakukan pengamanan yang lebih ketat di daerah ini. Kami akan terus melaporkan kelanjutan dari liputan pemilu dari Los Angeles, California. Saya Virginia Gunawan dan Laurentius Wahyudi dari Los Angeles, California, VOA. Pemirsa, rakyat Amerika telah memberikan hak suara mereka untuk memilih calon presiden periode mendatang. Perhitungan suara kedua kandidat untuk merebut suara Electoral College bersaing dengan ketat dan hanya beda tipis. April, bagaimana hasil pemilu Amerika Serikat sementara? Baik, terima kasih Abraham. Pemirsa, kita akan lihat langsung hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat sementara ini hingga pukul 15:15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 dini hari waktu Amerika Serikat. Joe Biden memperoleh 264 suara dan Donald Trump 214 suara. Kalau Anda lihat di layar ini pemirsa, ada warna merah dan warna biru. Warna merah mewakili Donald Trump dan warna biru mewakili Joe Biden. Dari banyak daerah bagian negara yang menjadi letak elektoral kemenangan Joe Biden dan juga Donald Trump, antara lain ada di bawah sini adalah Texas, Nevada, dan juga Florida menjadi tempat atau lumbung suara yang banyak. Contoh saja seperti di bawah ini adalah Texas, begitu dimenangkan oleh Trump, dan juga di sebelah yang berwarna biru, Nevada masih dalam proses penghitungan, dan memang ini tampak sekali persaingan yang sangat ketat antara perolehan suara yang diperoleh oleh Joe Biden dan juga Donald Trump. Masih terus di proses penghitungan suaranya dari pemilu Amerika Serikat untuk menentukan siapa presiden Amerika Serikat ke depan. Dan memang ini juga menjadi perdebatan yang panjang karena masing-masing kubu atau masing-masing pihak mengklaim sudah memenangkan dari pemilu Amerika Serikat ini. Kita masih akan mencari tahu dan menunggu seperti apa hasil selanjutnya. Kita kembali ke Abraham. Ya, baik.
Terima kasih April. Aksi boikot produk Prancis pasca pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina umat Islam terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya di Bandar Lampung. Sebuah gerai minimarket memboikot sejumlah produk sebagai bentuk protes. Sebuah gerai minimarket di kawasan Kedaton, Bandar Lampung ini. Sebuah gerai minimarket di kawasan Kedaton, Bandar Lampung memboikot berbagai produk asal Prancis. Menurut pengelola minimarket, pemboikotan ini sebagai aksi kesatuan umat Islam dalam bentuk protes pasca pernyataan Presiden Prancis yang menuai kontroversi lantaran dianggap telah menghina umat Islam. Sementara itu, Polri pun mengimbau aksi boikot jangan sampai melanggar hukum. Berbagai upaya pencegahan pun dilaksanakan dengan menempatkan personel kepolisian pada objek vital di berbagai daerah di Indonesia. Penjagaan dan pengamanan etalase-etalase yang diperkirakan akan menjadi sasaran sweeping. Tentunya pada kesempatan yang baik ini, Mabes Polri menghimbau melalui Divisi Humas Polri tentunya kami berharap masyarakat tidak terprovokasi dan tidak terpengaruh terkait ajak-ajakan sweeping di media sosial. Penyidik kasus kebakaran hingga kini masih mendalami keterangan para tersangka. Sejauh ini sudah 8 orang ditetapkan menjadi tersangka termasuk pejabat pembuat komitmen Kejaksaan Agung. Hingga saat ini sudah 8 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung, mulai dari tukang hingga pejabat pembuat komitmen Kejaksaan Agung. Proses pemeriksaan para tersangka masih berlangsung hingga kini. Menurut penyidik, kebakaran terjadi karena 5 orang tukang lalai merokok di aula Biro Kepegawaian lantai 6 gedung utama Kejaksaan Agung. Padahal saat itu ada bahan-bahan mudah terbakar seperti lem, thinner, kertas, karpet, dan lain-lain. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Di tengah-tengah proses penyidikan, Koordinator Maki Boyamin Saiman mengungkap temuan baru terkait adanya seseorang yang sempat naik ke lantai 4 atau lantai 6 gedung utama sesaat setelah kebakaran untuk mengambil barang yang diduga dokumen. Boyamin sudah melaporkan temuan ini ke Bareskrim Polri. Dalam penyidikan kebakaran Kejagung ini, polisi melibatkan ahli dan memeriksa puluhan saksi. Keterangan saksi ini diperkuat dengan citra satelit milik IPB untuk mengetahui titik awal api. Dan diketahui api berasal dari lantai 6 gedung Kejaksaan Agung dan merambat ke seluruh gedung karena terdapat bahan yang mudah terbakar. Kebakaran meluluh lantakan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Kebakaran gedung Kejaksaan Agung berlangsung cukup lama, kurang lebih selama 12 jam. Untuk memadamkannya, 40 mobil pemadam kebakaran dan 200 petugas dikerahkan. Sebagian besar gedung Kejaksaan Agung luluh lantah terbakar api. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi ungkap pembunuh Bunda Maya yang tak lain suami dari pembantunya. Kami kembali usai jeda berikut ini.